Oke, udah kelihatan? Bisa dilihat? Udah? Lihat Pak. Udah, Pak. Ini yang rekam siapa? Saya, Pak. Fitri Berita ya. Iya, Nanti Pak. di foto ya buat foto ya. Siapa? Oke, baik teman-teman sekalian, kita pada eh, pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai orientasi pada hasil ya. Pemimpinan dan orientasi pada hasil. Eh, Kalau di PPT yang Pak Anto kirim itu kan Pak Anto tulis di note-nya itu. Kalian ingat itu siapa CR Cristiano Ronaldo gitu ya. Terus kemudian siapa lagi itu Michael Schumacher gitu ya. Michael Schumacher. Terus siapa lagi? Lewis Hamilton ya. Itu kan orang-orang yang bagus-bagus semua gitu ya. Orang yang ya berprestasi lah ya. Orang yang berprestasi. Orang yang selalu menjadi juara gitu ya. Selalu menjadi juara. Selalu yang menjadi yang terbaik gitu ya. Kenapa bisa begitu ya? Hmm. Apa yang membuat mereka bisa begitu? Ya kan? Kemudian kalian lah. Ya, sekarang sudah semester 7 ya. Semester 7 atau semester 8 nih? Setuju Pak. 7 ya. Semester 7 setelah itu tugas akhir ya. Ya. Kenapa Ya, kalian bisa sama sampai Pak ke kalau tugas akhir Pak. semester ini dengan aman gitu ya? Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian niatkan? Ya, ya. Ya kan? Nah, itu semua karena kalian berorientasi pada hasil. Berorientasi pada hasil. Pingin supaya kuliah dapat diselesaikan sesuai dengan niat kalian, sesuai dengan perencanaan yang sudah dilakukan. Itu kan. Hasilnya, kalau itu direncanakan dengan benar, penuh penuh apa, penuh semangat, penuh apa rasa tanggung jawab gitu, ya kan? Yakin bahwa hasilnya akan bagus. Oleh karena itu, selalu berorientasi pada hasil itu penting, bukan hanya bagi seorang pemimpin, ya. Bukan hanya bagi seorang pemimpin. Nah, sekarang kita belajar orientasi pada hasil ini dalam konsep kepemimpinan. Tapi siapapun, ya, siapapun, selagi dia masih apa ya, masih hidup ya, harus berorientasi pada hasil gitu ya. Dalam posisi apapun gitu ya, dalam posisi apapun itu. Oleh karena itu sangat penting, sangat penting bagi siapapun untuk selalu memiliki orientasi pada hasil. Siapapun. Apalagi bagi seorang pemimpin itu ya. Bagi seorang pemimpin harus. Nah, kalau kita lihat di Permen Pan RB ya, ini adalah kompetensi nomor 4 ya, kompetensi keempat, kompetensi keempat dari kompetensi manajerial ya. Dari si ini keempat ini ya, keempat. Nah, sama seperti pada pertemuan-pertemuan kemarin ketika kita membahas kompetensi manajerial apa ASN ini ya, Permenpan RP nomor 38, maka yang pertama kali selalu harus dipahami dulu definisinya ya. Harus dipahami dulu pengertiannya. Pengertian dari kompetensi itu apa sih gitu ya. Kenapa? Supaya kita bisa memahaminya dengan tepat gitu ya.
supaya kita bisa memilih dengan tepat, karena kompetensi yang sifatnya soft skill ya, yang sifatnya soft skill itu banyak beririsan gitu ya, banyak beririsan. Jadi orientasi pada hasil ini tergantung juga bagaimana kita mengembangkan diri misalnya itu kan. Ada kompetensi pengembangan diri dan orang lain, bagaimana mengelola perubahan. Ya. Ketika kita sudah di level, taruhlah level pengawas itu ya, di level 2 gitu ya, itu kita sangat berkaitan erat dengan bagaimana sih mengembangkan orang lain, gitu kan. Jadi orientasi pada hasil itu tidak hanya pada diri sendiri, pada personal si pengawas itu aja, enggak, gitu ya. Nah, itu beririsan nanti berkaitan atau bersinggungan dengan kemampuan bagaimana sih mengembangkan diri, mengembangkan diri dalam arti bahwa kita mampu menginspirasi bawahan kita, gitu. Supaya apa? Supaya mereka juga paham tujuan yang disepakati bersama, tujuan yang sudah ditetapkan untuk unit kerja Anda, gitu kan. Dengan begitu, maka orientasi pada hasil secara holistik itu bisa dilakukan dengan benar, bisa dicapai dengan tepat, dengan efektif, dengan efisien, gitu ya. Oke, kemudian apa sih itu orientasi pada hasil? Ada yang mau menjawab sesuai dengan apa yang Anda pahami sekarang? Apa itu orientasi pada hasil? Tadi kan kita sudah diskusi sedikit secara sederhana, misalkan kenapa Ronaldo bisa selalu menghasilkan hasil yang terbaik, kenapa Lewis Hamilton selalu menjadi juara di dalam setiap race, Schumacher bahkan menjadi legenda. Gitu. Jadi Izin Pak. sebelum kita masuk ke pengertiannya, apa pentingnya dulu itu ya. Oh, izin Nah, Pak. gimana, Lutfi ya? Kalau menurut saya, orientasi pada hasil ini artinya kita fokusnya pada target, sementara caranya itu lebih kreatif dan tidak kaku gitu, Pak. Iya, ya orientasi pada target supaya kita bisa fokus, ya kan? Supaya kita bisa fokus pada target, pada hasil yang akan dicapai. Paling tidak itulah. Gitu. Ada pendapat lain? Hmm. Jadi orang mengatakan saya sukses jika saya, gitu kan. Saya sukses jika saya bla 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 bla. Itulah jawabannya. Nah, sekarang kita akan lihat apa sih itu pengertian dari orientasi pada hasil. Kita akan lihat nanti apa sih itu pengertian orientasi pada hasil. Nah, sebelum kita masuk ke definisi definisi sesuai dengan atau menurut Permen RB, nanti yang akan kita bahas di dalam agenda pembelajaran kali ini hanya dua. Fokusnya hanya ada dua. Ya. Walaupun yang kita bahas nanti seluruh level, gitu kan. Yang pertama adalah level satu, ya, level yang terkait dengan Anda. Level 2 juga masih terkait dengan Anda. Ya, level satu bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja, kemudian level 2 berupaya meningkatkan hasil kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan, mencari, mencoba metode alternatif untuk kepentingan kinerja. Level 2 level pengawas. Ya, level pengawas. Itu pun juga harus ada pahami gitu ya. Sehingga ketika Anda menyaksikan, mengamati perilaku, perilaku dari pengawas Anda, kepala seksi Anda, maka Anda paham bahwa itulah kompetensi orientasi pada hasil
yang sedang diterapkan oleh beliau, yang sedang dilakukan oleh beliaunya itu. Ya, jadi Anda tidak heran gitu. Ah, ini kayaknya kenceng banget gitu ya, eh, targeted banget gitu loh ya. Ini seperti gaya kepemimpinan apa transaksional banget, nah gitu kan. Tapi kalau Anda memahami ini, saya kira Anda juga akan bisa apa, mencermati dengan benar bahwa oh iya, berarti saya harus support gitu ya, harus support ya itu. Nah, kemudian kita akan lihat apa sih itu kompetensi pada hasil itu. Kemampuan mempertahankan komitmen pribadi, ya, pribadi sebagai pelaksana maupun pribadi sebagai pemimpin, ya, yang tinggi untuk menyelesaikan tugas. Janji lah gitu ya, janji pribadi untuk pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas. Kemudian dapat diandalkan, bertanggung jawab. Dapat diandalkan itu seperti apa aspeknya nanti kita akan pelajari. Bertanggung jawab. Mampu secara sistematis mengidentifikasi risiko, ya, memitigasi risiko. Kemudian dan peluang dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil. Peluang, melihat peluang, ya, melihat peluang dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil. Tentu untuk bisa mencapai hasil yang baik harus diawali dengan perencanaan yang baik gitu ya. Harus selalu seperti itu gitu. Nah, ini adalah definisi menurut ini Permenpan RB ini ya, nomor 38 tahun 2012. Nah, kemudian bagaimana hasil ini ditetapkan ya? Untuk bisa berorientasi pada hasil kita harus menetapkan hasil dulu ya. Bagaimana hasil atau target itu ditetapkan supaya targetnya bisa dicapai dengan baik. Harus smart, ya, mengacu pada smart, smart, smart. Saya nggak bisa munculin papan tulis, Pak Anto, ya. Kalau bisa dimunculin kita bisa smart. Jadi smart itu S-nya apa S-nya? Spesifik. Spesifik. Jadi hasil yang akan kita raih nanti itu, yang akan dijadikan target, itu harus spesifik, ya, harus spesifik. Tidak boleh targetnya itu kemudian eh, sangat global gitu ya, sehingga susah untuk dicapai gitu ya. Harus spesifik. Ya, berapapun besarnya tapi harus spesifik gitu ya. Kemudian smart M-nya apa? Measurable, Pak. M-nya Miserable. measurable itu berarti bisa diukur ya, bisa diukur. Ya, kalau spesifik tentu bisa diukur ya dengan berbagai ukuran lah gitu kan. Kemudian A-nya apa A-nya? Achievable. Achievable. Achievable ya. Achievable artinya bisa apa itu? Bisa dicapai. Bisa Nggak dicapai. terlalu ketinggi. Nah, achievable bisa dicapai. Jadi bukan bukan tujuan yang di awang-awang gitu ya, yang tidak jelas, tidak spesifik. Ukurannya seberapa yang mau dicapai itu nggak jelas gitu ya. Bingung, anak buahnya bingung nanti gitu kan. Kita sebagai pelaksana juga bingung gitu kan. Apa sih yang mau kita raih ini, Pak? Gitu kan. Bapak bilang kita harus berorientasi pada hasil. Ya apa yang mau dicapai? Nah gitu kan. Jadi harus spesifik, spesifik
measurable, terus achievable, terus apa lagi? Realistik. Hah? R-nya realistik. Relevan. Relevan, Pak. Relevan, Pak. Relevan, Bu. Ya, relevan. Jadi target itu harus relevan gitu kan. Target supaya fokus gitu kan. Harus relevan. Kemudian berikutnya adalah apa? Time Time bound. Apa bound, tadi? Time bound. Time. Time bound apa? terikat waktu. Time bound itu apa? Jelas Ada Ada jangka batas waktu waktunya, Pak. tugasnya. batasnya. Tenggat waktu. Jangka waktunya jelas ya. Batasnya. Oh, jangka pendek kah? Mau jangka menengah kah? Mau jangka panjang? Atau misalnya ya besok kalau udah selesai, ya, misalkan gitu ya. Nah, jadi itu cara menetapkan target. Ya. Kemudian sebagai seorang ASN barangkali ditambah lagi, ya. Sebagai seorang birokrat, sebagai seorang pegawai ditambah lagi dengan kalau kita mungkin ditambahi dengan ini apa? Ditambahi dengan penilaian kinerja ya. Ya. Apa kita punya apa itu? IQ ya. Kita punya IQ Iya, ya. Iya, betul. IQ yang harus dicapai. Ya gitu. IQ yang harus dicapai. Bisa mengelola sehingga dengan tahu itu maka kita bisa mengelola operasional itu secara efektif. Harus bagaimana sih langkah kita, gitu kan? Kemudian kalau itu tujuannya tujuan unit, kita bisa membantu pimpinan untuk ya proses pengambilan keputusan kalau diperlukan, misalkan, ya kan. Kemudian pengembangan diri kita juga bisa kita lakukan dalam konteks itu. Begitu kita tahu oh, targetnya adalah itu, kayaknya kita perlu menambah kompetensi apa gitu ya. Itu adalah orientasi pada hasil. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, sekarang kita lihat ada berbagai pengertian mengenai kompetensi pada hasil yang kaitannya dengan leveling tadi itu. Kita mulai yang pertama, bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja. Apa maksudnya? Hmm, Apa maksudnya? izin berpendapat, Pak. Hmm? Izin berpendapat, menurut saya maksud dari bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja ini, misal kita sebagai PNS minimal tadi kita memenuhi semua target yang udah ditetapkan dalam IKU kita, Pak. Itu hal paling minimal yang harus kita lakukan sebagai PNS. Oke, hal minimal yang harus dilakukan, yang harus dicapai gitu ya. Ada komitmen ya? Iya, betul, Pak. Ya, Komitmen berarti untuk ada mencapai komitmen minimal pribadi, itu. ada kewajiban pribadi gitu ya. Tanggung jawab untuk memenuhi standar kerja itu kita merasa bahwa kita punya tanggung jawab. Ya. Kita punya tanggung jawab, kita berkomitmen gitu ya. Kita berkomitmen untuk memenuhi atau mencapai secara konsisten lah ya, secara konsisten. Apa sih yang menjadi tugas kita? Apa sih yang ditugaskan kepada kita? Gitu. Itu harus selalu dijaga, baik kualitasnya, kuantitasnya, perilaku yang ditetapkan oleh unit itu yang disepakati bahwa kita harus begini, tidak boleh begitu loh, tidak boleh ya, kode etiknya. Jadi maknanya sebenarnya begitu. Nah, aspeknya banyak ini. Misalkan kaitannya dengan kualitas dan kuantitas, output gitu kan. Itu harus menjadi tanggung jawab kita gitu kan. Hasil pekerjaan Anda itu nanti harus memenuhi spesifikasi atau tolok ukur yang sudah ditentukan gitu ya. Ya. Misalkan ada standar-standar yang harus dicapai dengan perilaku seperti apa ya. Anda harus penuhi itu ya. Untuk apa? Untuk menjaga kualitas dan kuantitas output gitu kan.
Ya, jika ada pedoman kualitas atau target produksi minimum begitu ya, target produksi minimum ya, Anda bertanggung jawab untuk bisa mencapainya secara konsisten, ya, secara konsisten. Minimal itu, ya, minimal itu. Nanti di berikutnya kita akan diskusi mengenai bahwa ya kalau yang terbaik saja bisa, yang baik saja tidak cukup gitu ya, tidak cukup. Harus selalu seperti itu. Nah, minimal itu, minimal Anda harus bertanggung jawab untuk mencapainya secara konsisten terkait dengan tolok ukur, standar-standar yang sudah ditetapkan. Kemudian, apalagi supaya bisa mewujudkan bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja ini? Berperilaku profesional, ya. Gimana sih itu berperilaku profesional itu? Ya, profesional. Nggak boleh sembarangan bekerja, ya kan? Ada kode etiknya, ya kan? Paling tidak untuk ASN itu ada kode etik dan kode perilaku ASN. Ya, coba dipelajari itu di undang-undang mengenai ASN ada kode etik dan kode perilaku ASN. Ya, Anda bisa lakukan seperti itu. Di Kementerian Keuangan juga kita punya kode etik gitu ya. Eh, yang terakhir kemarin disinergikan dengan yang di Menpan itu apa namanya itu? Apa namanya? Apa? Ah, Antak juga lupa apa itu. Ada akuntabilitas, ada apa gitu loh. Oh, berakhlak, Pak. Hah? Berakhlak. Berakhlak. Ya, ya kan? Paling tidak itu untuk menjamin kita bisa berperilaku profesional, ya kan? Mematuhi kode etik tempat kita bekerja, datang tepat waktu, ya kan? Pulang tepat waktu. Kalau pulang boleh tidak tepat waktu ya, sesuai dengan kebutuhan gitu kan. Pantau pernah jam 3 pagi baru pulang, jam 12 malam baru mulai rapat. Gila kayak itu. Besok pagi-pagi sudah harus absen pagi. Ya. Nggak ada pengecualian. Karena kita jam 3 baru selesai rapat, besok pagi boleh nggak absen pagi. Nggak ada cerita begitu. Ya. Nah, itulah cerita Kementerian Keuangan itu ya. Ya bersyukurlah Anda ada di dalamnya gitu ya. Tapi tidak tahu sudah pernah mengalami yang seperti itu nggak gitu kan. Cara berkomunikasi dengan rekan kerja, dengan klien ya, dengan stakeholder, ya, dengan pimpinan. Ada. Kita sudah belajar kemarin bagaimana sih berkomunikasi yang benar, gitu ya. Berkomunikasi yang tepat, gitu ya. Dan mengikuti kebijakan unit kerja maupun instansi di mana Anda ditugaskan. Kemudian aspek berikutnya yang tidak kalah penting adalah aspek akuntabilitas, pertanggungjawaban sesuai dengan apa yang kita bahas di deskripsi level 1 ini. Anda mengakui bahwa kinerja Anda nanti akan dinilai, ya, karena ada IQ, ya, ada yang dinilai berdasarkan IQ Anda, gitu kan, sampai sejauh mana, berdasarkan standar yang sudah disepakati. Kalau umum itu begitu disampaikannya, tapi kita kan punya IQ, gitu kan. Anda siap untuk menerima konsekuensinya, ya. Konsekuensi itu bisa konsekuensi positif, bisa konsekuensi yang ya nggak kita kehendaki bisa itu kan. Kalau konsekuensi ikunya bisa tercapai ya paling tidak Anda aman lah gitu kan. Anda aman, tidak ada teguran, tidak ada ya di apa ya, pimpinan itu ada yang mengata-ngatain kita nggak? Gimana sih kamu nggak ya ada ya paling dipanggil panggil pribadi gitu ya satu-satu gitu. Ini nggak tercapai loh. Kenapa? Ada masalah apa dan sebagainya. Tuh. Kalau terakhir pantau tugas di BWK itu dulu ada lembaga atau komite ya namanya coach ya coach untuk memberikan coaching pada pegawai-pegawai yang ya tanda kutip bermasalah gitu ya.
Pak Anto masuk di dalamnya karena Pak Anto punya ya sertifikat apa certified professional coaching dan executive coaching. Jadi membantu teman-teman, bukan hanya pelaksana, pimpinan pun bisa kita coach gitu ya. Itu tujuannya adalah untuk eh, bisa menerapkan prinsip akuntabilitas ya. Jadi kita tahu konsekuensinya bahwa kita bekerja kita harus sesuai dengan standarnya ya. Kalau bagus ya mungkin kita paling tidak mendapatkan pengakuan lah ya, recognition gitu ya, mendapat pengakuan. Ya, kalau kurang bagus, ya kita punya inisiatif lah, misalkan untuk memperbaiki, untuk meningkatkan kembali, ya, meningkatkan kembali. Ada kesadaran untuk apa, self apa itu namanya, apa, mengoreksi diri sendiri itu loh, ya. Apa sih kekurangan kita? Nah, itu. Introspeksi, ya, melakukan introspeksi. Nah, kemudian ada sebelum ada apa itu? Ada ungkapan seperti ini, pemimpin yang berorientasi pada hasil tidak hanya dituntut untuk mencapai target, ya. Tidak hanya itu mencapai target, maksudnya ini target jangka pendek gitu ya, jangka pendek. Tetapi juga diharapkan mampu menganalisis risiko, ya, mampu menganalisis risiko, melakukan mitigasi tadi loh ya, seperti seperti apa dalam definisi yang 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 baru kita bahas tadi itu, definisi mengenai orientasi pada hasil. Melihat peluang, ya, melihat peluang, mencari peluang, dan menghubungkan perencanaan dengan hasil akhir secara sistematis. Apa sih ini maksudnya? Apa maksudnya? Bahwa kepemimpinan yang berorientasi pada hasil itu apa sih? Leader apa apa namanya? Result oriented leader, ya, gitu ya. Result oriented leader, pemimpin yang berorientasi pada hasil. Ya. Pemimpin yang berorientasi pada hasil yang efektif tidak hanya fokus pada pencapaian target jangka pendek, ya, target jangka pendek, tetapi juga harus mengadopsi pendekatan-pendekatan yang sifatnya itu holistik, gitu ya, holistik dan strategis. Holistik itu tahu holistik itu apa holistik? Hmm? Menyeluruh, Pak. Menyeluruh, ya, melibatkan berbagai aspek, berbagai area, ya, berbagai area. Jadi bukan hanya sekedar jangka pendek, ya, bukan hanya sekedar jangka pendek. Nah, dengan kata lain, maka dapat dikatakan kepemimpinan berorientasi pada hasil adalah aktivitas. Aktivitas seorang pemimpin untuk membuat keseimbangan, ya. Keseimbangan antara dorongan untuk mencapai target, ya, dorongan untuk mencapai target dengan penuh kehati-hatian, ya. Dengan penuh kehati-hatian dan kemudian memanfaatkan peluang yang muncul, peluang yang ada, ya, peluang yang ada, yang muncul, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat apa sih yang harus dilakukan, misalkan menganalisis risiko, nih ya, menganalisis risiko, menganalisis risiko. Apa itu yang harus dilakukan? Pemimpin yang visioner, ya, pemimpin yang visioner itu harus berani mengambil risiko yang terukur, ya, risiko yang terukur. Tetapi mereka tidak bertindak berdasarkan intuisi aja, gitu. Kadang-kadang risiko itu tidak harus tidak harus selalu dihindari, ya. Tidak harus selalu dihindari, tapi risiko itu harus dihadapi. Bagaimana bisa menghadapi risiko? Ya tentu kita harus mampu melakukan mitigasi, ya, ya. Mitigasi risiko.
Dari risiko itu mungkin ada risiko yang ringan, ya. Ada risiko yang ya sedang-sedang begitu. Ada risiko yang kayaknya ini sangat berat nih, ya kan? Dari hasil mitigasi itu kemudian Anda bisa lakukan mana skala prioritas yang harus bisa ditangani. Dua risiko ini nggak ada masalah ini, kita mampu, ya kan? Risiko yang satunya kita tunggu nanti dulu, gitu kan? Jadi seorang pemimpin yang mempunyai visi itu, karena pemimpin yang mampu menciptakan visi, pemimpin yang visioner, dia tidak boleh hanya sekedar menciptakan visi, dan dia harus bisa mewujudkan juga visi itu, ya. Ya tidak lucu kalau pemimpin yang mampu menciptakan visi, mampu menciptakan mimpi, tapi dia tidak tahu bagaimana cara mewujudkan mimpinya itu. Ya itu berarti benar-benar pemimpin yang pemimpi, gitu ya. Ya, yang hanya sekedar apa apa om om dong, om do apa om Aman-aman. doang gitu, om doang. Jadi tidak begitu gitu loh ya. Nah itu adalah mampu menganalisis risiko, ya, mampu menganalisis risiko. Ya banyak proses yang digunakan, ya kan? Ada mekanisme, ada teori mengenai bagaimana sih mitigasi risiko itu harus dilakukan, gitu ya. Bagaimana mengidentifikasinya, mengevaluasinya, dan kemudian diukur, gitu ya. Potensi ancamannya itu seberapa besar, potensi hambatannya itu seberapa besar, dan aktivitas untuk menyelesaikannya itu nanti seperti apa. Nah itu ya, itu dikatakan mampu menganalisis risiko. Kemudian kalau kita melihat peluang, apa yang dimaksud dengan melihat peluang? Ya, jadi pemimpin itu selain dia mampu memitigasi ancaman, ya, maka seorang pemimpin yang visioner, seorang pemimpin yang berorientasi pada hasil, itu juga harus secara aktif mencari peluang, ya, mencari peluang, mencari solusi-solusi baru, ya, mencari eh, terobosan-terobosan baru lah ya, tanpa harus melakukan pelanggaran-pelanggaran tentu ya. Ya kebanyakan kan, eh, tapi ini bertentangan dengan SOP, gimana caranya gitu kan. Ya, ya. Nah kalau yang seperti itu harus dikomunikasikan dengan pimpinan gitu kan. Karena SOP itu bukan berarti tidak bisa diubah, ya. Bisa, ya. Diubah bisa. Tapi prosedurnya juga harus kita ikuti, gitu kan. Terus kemudian yang yang berikutnya itu apa itu? Menghubungkan perencanaan dengan hasil akhir secara sistematis, gitu kan. Apa maksudnya itu? Hmm. Ya paling tidak itu visi dan arah yang strategis, ya. Pemimpin bisa menetapkan visi jangka panjang dan arah strategis yang jelas, berfungsi sebagai panduan. Karena nanti itu kan berfungsi sebagai panduan itu ya. Panduan untuk seluruh aspek strategis yang ditetapkan. Perencanaan yang terstruktur, perencanaan yang terstruktur, mereka bisa memastikan bahwa strategi yang disusun itu sangat relevan atau relevan lah gitu ya, relevan dan dapat diimplementasikan, dapat diimplementasikan. Kalau nggak dapat diimplementasikan, ya percuma, gitu ya. Atau diimplementasikan tapi ternyata hasilnya nggak bagus, gitu ya, karena perencanaan tidak benar, gitu kan. Perencanaannya tidak benar, sehingga hasil akhir ya juga tidak bagus, gitu ya. Tidak bagus. Oleh karena itu membuat perencanaan juga tidak mudah, gitu. Tidak mudah. Ya perencanaan harus disusun dengan strategi yang relevan dan dapat diimplementasikan secara efektif. Sehingga apa? Tujuan akhirnya bisa dicapai dengan benar, gitu ya. Dengan benar.
Ada pertanyaan sih. Sebelum kita masuk ke yang kedua, bahwa kompetensi ini membutuhkan tiga aspek, ya kan? Aspek disiplin, terus kemudian aspek apa lagi itu? Inovasi dan kesadaran akan dampak. Kesadaran akan dampak. Ini maksudnya apa ini? Kompetensi ini membutuhkan kedisiplinan, inovasi, serta kesadaran akan dampak yang dihasilkan dari setiap tindakan, baik bagi organisasi maupun bagi masyarakat yang dilayani. Ini sangat pas dengan peran kita sebagai ASN, sebagai pelayan masyarakat, yang harus mewujudkan good services atau service excellent, ya, dimanapun Anda ditempatkan. Pelayanan publik yang baik itu harus diwujudkan. Kompetensi ini membutuhkan kedisiplinan, inovasi, ya, serta kesadaran akan dampak yang dihasilkan karena apa? Karena ketiga aspek ini itu merupakan unsur dasar, unsur yang sangat fundamental, yang saling terkait, ya, yang saling terkait antara kedisiplinan, inovasi, dan kesadaran terhadap dampak. Sangat terkait dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif, gitu. Efisien, berkelanjutan, nah gitu ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang excellent, ya, yang excellent. Dulu Pak Anto ketika eh, bersama-sama dengan tim membangun KPPN Percontohan, banyak yang harus dilakukan, banyak yang harus disiapkan dalam rangka perencanaan strategis. Nah, SP2D bisa menjadi SPM dalam waktu 1 hari, kemudian kita ubah menjadi 1 jam. 1 hari menjadi 1 jam, itu sangat luar biasa. Yang harus kita siapkan, misalkan ini nggak mungkin kalau ditangani secara manual. Pasti take time. Oleh karena itu, kemudian idenya adalah menggunakan IT. IT pun begitu, harus diuji. Dalam persiapannya harus diuji. Apakah IT ini apa tidak mudah hang gitu ya. Tidak mudah hang gitu kan. Apalagi di akhir tahun. Di akhir tahun itu wah kayak kalau ATM, kalau bank itu kan diras gitu ya. Wah bisa jebol ya kalang kabut di akhir tahun, semuanya numpuk di akhir tahun pada zaman dulu gitu ya. Lalu sekarang penyerapan mungkin sudah mulai di diawasi dari semester pertama, dari triwulan pertama, dua tiga diingetin gitu kan Satker, ayolah realisasikan gitu kan. Harus segera dicairkan, jangan disimpan terus di bank. Nanti kan kayak Rami kayak kemarin itu kan, ya kan? Didepositukan di bank, enggak bener itu. Itu kan tujuannya supaya roda perekonomian berputar kan gitu idenya. Nah, ini juga begitu ya, efisien dan berkelanjutan dalam rangka pelayanan pada masyarakat. Banyak aspek nih yang terkait ini. Misalnya kalau kalau apa kedisiplinan, sebenarnya kan begini nih ya, Em, bahwa kedisiplinan itu menyediakan kerangka kerja yang terstruktur gitu ya. Ya, kenapa? Supaya kita bisa melakukannya dengan disiplin, dengan tepat. Seperti ini loh. Di luar dari itu berarti kita menyimpang. Ya. Strukturnya sudah jelas. Inovasi, apa sih itu inovasi? Menyediakan cara untuk terus berkembang, ya, mencari cara untuk terus berkembang dan memperbaiki proses. Ya. Kan kalau tagline-nya BBBK itu apa? Belajar tanpa, ada ingat nggak? Belajar tanpa buku, belajar tanpa batas. Masih ingat? Ya kan?
Dan itu benar itu belajar tanpa batas. Continuous improvement. Itu yang selalu Pak Anto sampaikan pada anak buah ketika Pak Anto sudah belajar menjadi pemimpin dulu. Yuk kita sama-sama. Kita harus selalu memperbaiki diri. Continuous improvement. Memperbaiki diri, memperbaiki proses yang ada. Mencari inovasi-inovasi. Nah, kalau sudah jadi pemimpin itu eh, jangan terjebak kepada rutinitas yang sifatnya clerical. Tahu maksudnya? Kan pekerjaan itu banyak, anak buah banyak, ya kan? Ya sudah biar diselesaikan itu sama anak buah. Nggak usah lah pemimpin mungkin ikut campur terlalu detail gitu kan. Karena kekhawatiran anak buahnya nggak ngerti. Sehingga nanti penyelesaian pekerjaan tidak tuntas. Kan. Nah kalau mau begitu, kalau ada kekhawatiran begitu ya ajari anak buah, ya kan? Diajari dulu, kemudian dilatih, ya kan? Dilatih. Sehingga kalau dirasa anak buah itu sudah mempunyai kompetensi yang pas untuk menyelesaikan berbagai tugas yang ada itu, ya udah, biar aja mereka tinggal pemimpin itu mengawasi, mengamati, dan mempunyai cukup waktu untuk melakukan inovasi, untuk berpikir inovatif, gitu loh. Cukup waktu untuk menciptakan gagasan-gagasan baru, ya. Inovasi-inovasi baru, ya. Kalau enggak, waktunya habis untuk kerjaan yang clerical yang harusnya itu adalah tugas anak buahnya. Itu nanti kalau kalian jadi pemimpin ya, karena kita belajar kepemimpinan nih gitu kan. Dan kalau itu yang kalian lakukan, insya Allah lancar lah gitu kan. Itu yang selalu Pak Anto lakukan. Oleh karena itu, continuous improvement itu sangat penting. Tidak mengenal batas, tidak mengenal usia, ya kan? Kan pernah Pak Anto sampaikan, Pak Anto lulus S3 itu di usia 62 tahun, kurang tua apa gitu kan. Ada sih yang lebih tua dari Pak Anto ketika lulus S3. Ada seorang tokoh dulu tuh, dia ngambil S3 di UI di usia lebih dari 70 tahun, baru dia lulus. Kalau kalau tidak salah siapa dulu? Ada yang tahu pernah baca ini enggak? Ibu Muriati Sudibyo. Ya, Ibu Muriati Sudibyo itu foundernya jamu kalau nggak salah, pabrik jamu. Hah? Mustika Ratu. Mustika Ratu. Ya, ibu-ibu itu luar biasa itu. Nah, biasa. Pak Anto juga ketika itu terobsesi dengan beliau. Ya. Di samping juga kemudian diajak dengan teman-teman ya. Waktu itu masih sama-sama ses gitu kan. Panto, tapi mereka muda, Panto udah tua gitu. Panto ya kita kuliah lagi yuk, kita ngambil S3. Aku udah hampir selesai nih. Oh ya, ya, ya. Aku di bidang hukum. Wah, aku mau inline gitu. Karena S1, S2 aku manajemen, ya aku mau cari ilmu manajemen. Oh bisa, Panto. Itu di usia 59 tahun. Ya kan? Jadi continuous improvement itu sangat penting supaya kita mempunyai kemampuan untuk paling tidak berinovasi. Ya. Nah, sementara kesadaran akan dampak itu memastikan bahwa upaya-upaya tersebut, upaya-upaya yang kita lakukan itu terarah pada tujuan yang benar. Terarah pada tujuan yang benar dan bermanfaat bagi unit kerja Anda, pada unit di mana Anda ditempatkan. Untuk apa ya? Untuk mewujudkan hasil. Gitu ya. Hasil. Kalau Anda berhubungan dengan pelayan pada masyarakat, ya untuk mewujudkan pelayanan yang baik pada masyarakat. Kalau Anda tidak langsung berhubungan dengan masyarakat, paling tidak Anda bisa melayani rekan-rekan kerja Anda di unit lain yang memerlukan support dari Anda. Itu kan? Ya, kita berpikir holistik tadi itu. Nah, jadi detailnya, kalau kita bahas satu persatu, kedisiplinan itu apa sih? Ya, menjamin konsistensi lah misalnya. Ya, menjamin konsistensi. Ini sangat penting karena orientasi pada hasil itu menekankan pencapaian target yang spesifik, ya, seperti kita pelajari tadi itu. Target hasil harus spesifik. Ya.
poin-poin terkait dengan kedisiplinan ini misalnya ya tadi itu menjamin konsistensi. Kenapa? Karena kita sudah punya pedoman yang terstruktur, kita sudah punya SOP. Tinggal bagaimana konsistensi kita itu. Itu bisa menjamin terwujudnya kedisiplinan. Disiplin memastikan bahwa kita mentaati kewajiban, peraturan yang berlaku, yang mengarah pada konsistensi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Efisiensi waktu, sumber daya, tidak boros, gitu ya. Penggunaan sekarang kan penggunaan kertas juga sudah berkurang ya. Jadi sudah apa, paperless lah sekarang. Akuntabilitas, disiplin membentuk sikap, ya. Akuntabilitas itu disiplin membentuk sikap bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Seperti itulah. Itu adalah disiplin. Kemudian kalau inovasi seperti apa? Wujudnya seperti apa? Kita tahu bahwa di era seperti sekarang ini, era media sosial yang sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa perkembangan perubahan yang sangat cepat, ya. Maka inovasi itu sangat diperlukan, ya. Inovasi itu sangat bukan. Inovasi itu tidak harus selalu IT, loh ya, tidak harus selalu IT. Karena dulu ketika Pak Anto masih ya, suka menguji peserta PIM 2 maupun PIM 1, ya, PIM 1. Kalau mereka bikin inovasi itu selalu kaitannya dengan IT, 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 IT. Nah, kalau sekelas PIM 1 untuk eselon 1 kemudian proyek perubahannya IT karena dia sebut itu inovasi, ya itu bukan kelasnya PIM 1. Itu cukup di PIM 3 gitu kan untuk administrator misalkan itu kan. IT, pengembangan IT, pembuatan aplikasi, ya, gitu. Tidak selalu seperti itu ya. Pas itu. Peningkatan kualitas hasil. Inovasi memungkinkan pencarian solusi kreatif, ya. Pencarian solusi kreatif dan metode kerja yang lebih baik. Ya. Metode kerja yang lebih baik untuk menghasilkan output yang lebih bermutu dan bernilai tambah. Contoh kasus yang Pak Anto lakukan ya, pernah Pak Anto lakukan. Tidak tahu ini ya mungkin nanti kalian sesuaikan aja dengan tugas kalian di masing-masing. Contoh em, ketika Pak Anto ditempatkan di mana ya, sebagai pelaksana aja ya, sebagai pelaksana ya. Di waktu itu Pak Anto jadi kasubsi di kantor pusat, ya. Dulu ada kasubsi, kasubsi itu eselon 5. Tapi eselon 5-nya bodong. Tahu eselon 5? Eselon 5 kepala kepala subseksi yang bodong. Bodong itu ya sebutannya pejabat gitu kan. Tapi kita nggak dapat tunjangan jabatan, nggak dapat tunjangan jabatan dari gaji yang melekat di gaji. Biasanya kan dengan jabatan melekat di gaji, nggak dapat. Tapi sebutannya pejabat, makanya disebut pejabat bodong gitu kan. Tapi pada saat itu Pak Anto melakukan beberapa ide yang kemudian ide itu menjadi pemicu gitu kebijakan dari unit kerja. Misalnya kalau Pak Anto nggak salah ingat untuk melakukan ide untuk melakukan evaluasi terkait dengan besaran besaran ini apa eh, besaran satuan anggaran rutin, ya, satuan anggaran rutin. Artinya begini, kalau kita membuat perencanaan ya, dulu masih ada anggaran rutin, anggaran pembangunan ya. Anggaran rutin, misalkan di lapas gitu ya. Di lapas itu kan banyak penghuni yang harus diberikan makan gitu kan. Nah, nanti per orang itu targetnya berapa gitu ya. Jadi ada cost per unitnya.
Nah itu dulu pertama kali Pak Anto pindah ke sana itu kayaknya kok terlalu kecil banget, Kak, nggak manusiawi gitu ya. Dan diusulkan dan dievaluasi. Dievaluasi. Ada solusi baru ya. Kemudian diundanglah mereka untuk kita lakukan diskusi. Apa harga bahan itu begini, segini, sini. Kemudian dengan berbagai rumus tertentu, dapatlah cost per unitnya itu berapa. Untuk maintenance, untuk pemeliharaan gedung, nah kayak gitu. Dan sebagainya. Ya, seperti itu. Ya, peningkatan kualitas. Kemudian terkait dengan inovasi ini adalah adaptasi terhadap perubahan. Lingkungan dan tuntutan masyarakat terus berubah. Ya kan? Terus berubah. Ada yang Pak Anto dengar kondisi di Kementerian Keuangan sekarang dengan beberapa waktu yang lalu juga sudah mulai berbeda, ya kan? Mungkin itu juga nanti akan mempengaruhi gaya kerja, atau pola kerja, ya. Pak Anto dia tahu sih karena sekarang sudah di luar kan itu. Tapi itu memungkinkan orang untuk mencari solusi baru, cara kerja baru gitu ya, untuk menyesuaikan dengan tuntutan ya, menyesuaikan dengan tuntutan lingkungan, tuntutan pekerjaan, ya kan? Tuntutan culture yang sekarang berkembang di Kementerian Keuangan misalnya gitu ya. Misalkan tidak cukup lagi dengan model yang dulu, nggak cukup lagi. Misalnya loh ya, kalau dulu ketika kita rapat itu detail kita harus tahu gitu kan. Tapi cukup itu aja. Kemudian itu diapakan kita nggak ngerti, misalnya gitu ya kan. Dengan data yang ada itu untuk apa? Untuk mencapai target itu kita nggak ngerti mau diapain data itu. Nah sekarang mungkin nggak lagi begitu. Data detail kita harus tahu, tapi data itu mau diapakan kita harus paham. Makanya perlu adopsi terhadap perubahan, pemahaman terhadap perubahan, pemahaman terhadap tuntutan ya. Inovasi itu membantu organisasi untuk beradaptasi secara responsif terhadap kebutuhan baru, mengidentifikasi peluang peluang perbaikan, optimalisasi penggunaan sumber daya. Nah, itu juga bisa diwujudkan melalui inovasi. Inovasi. Optimalisasi sumber daya itu kayak apa Anto tadi itu, ya, yang semula diselesaikan dalam waktu 1 hari, kemudian kayaknya ini punya punya apa? Ada potensi untuk bisa diselesaikan 1 jam dan itu akan diterima bagus oleh masyarakat yang kita layani, ya, kan? Yang kita layani. Tapi sumber dayanya harus dioptimalkan. Kalau pakai sumber daya, ya apa pegawai-pegawai yang seperti yang misalnya seperti yang ya yang tua-tua dan sebagainya, karena harus menggunakan IT nggak ngerti kan? Ya kemudian kita pilih waktu itu. Ya kesannya sih sepertinya kayak kejam gitu ya. Kita tes ternyata yang lulus yang muda-muda, yang tua-tua minggir semua. Nah, di KPPN Jakarta 2 itu dari 150 pegawai, kemudian dengan metode baru itu tinggal memerlukan 35 pegawai. Coba bayangin tuh. Inovasi yang seperti itu. Optimalisasi penggunaan sumber daya. Yang lainnya kemana? Bukan berarti dibuang, enggak. Tapi dipinggirkan gitu kan. Ada pekerjaan lain nanti ditugaskan yang lain. Eh, Kalau dulu Pak Anto malah sempat mengusulkan ada golden sick hand itu ya. Pensiun dini dengan tapi itu nggak disetujui karena kementerian lain juga pingin begitu. Kementerian lain nggak punya tunkin waktu itu. Yang punya hanya Kementerian Keuangan aja gitu kan waktu itu. Sehingga kemudian ya akhirnya selesai secara alami, pensiun sedikit, sedikit, sedikit. Gitu. Oke, sekarang kesadaran akan dampak. Apa maksudnya? Ini menyangkut konsekuensi, seperti yang tadi kita bahas di awal tadi itu, konsekuensi. Memastikan bahwa hasil yang dicapai tidak hanya memenuhi target internal, ya, tidak hanya memenuhi target internal, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pemangku kepentingan. Ya, kalau kita melayani masyarakat, ya masyarakat. Ya.
baik bagi organisasi maupun bagi masyarakat yang dilayani nih ya, yang dilayani ini. Dampaknya kita tahu gitu. Kalau pelayanan kita bagus, ya, manfaatnya nyata, gitu kan? Manfaatnya nyata. Memastikan bahwa setiap tindakan dan kebijakan yang diambil itu fokus pada pencapaian hasil nyata yang bermanfaat bagi organisasi maupun bagi masyarakat yang dilayani, ya kan? Nah, kalau nggak benar, ya seperti tadi itu konsekuensinya kita harus paham, ya. Berarti kalau kita kerja nggak benar, target tidak akan bisa tercapai maksimal. Ya. Padahal kita sudah belajar bahwa bekerja itu seharusnya tidak hanya apa selesai menyelesaikan tugas. Ya. Kita belajar bahwa kita harus bisa menyelesaikan tugas dengan target yang lebih, ya, dengan target yang lebih. Kita belajar seperti itu dari mulai sekarang. Ya. Kalau yang terbaik saja bisa, yang baik saja nggak cukup. Ya, oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Jadi gitu ya, harus tahu, harus sadar akan dampak yang dihasilkan. Ya, ya kita berharap dampak yang dihasilkan itu dampak yang positif, gitu ya. Nah, semua aspek itu harus dilakukan dengan indikator perilaku yang seperti ini. Ya. Menyelesaikan tugas dengan tuntas, dapat diandalkan. Caranya gimana ya? Tadi itu melalui mitigasi risiko, melalui mencari peluang yang benar, kemudian perencanaan yang terstruktur, ya, bertanggung jawab, sadar mengenai dampak, ya, ya. Maka Anda akan bisa menyelesaikan tugas dengan tuntas, dapat diandalkan, dapat diandalkan, diandalkan itu ya kalau kita menyelesaikan satu tugas dengan benar ya maka itu adalah dapat diandalkan. Ya. Kita menyampaikan informasi dengan benar berarti kita dapat diandalkan. Itu ya. Bekerja dengan teliti dan hati-hati. Bekerja dengan teliti dan hati-hati guna meminimalkan kesalahan, ya, guna meminimalkan kesalahan dengan mengacu pada standar SOP. Ini bisa dilakukan dengan perilaku disiplin, ya kan? Tidak melanggar SOP. Kita bekerja sesuai dengan standar kualitas yang sudah ditetapkan. Walaupun dalam benak kita harus bisa melebihi itu, gitu ya. Bersedia menerima masukan, mengikuti contoh cara bekerja yang lebih efektif, efisien di lingkungan kerjanya. Kita coba lihat bagaimana sih menyelesaikan tugas dengan tuntas. Apa yang harus dilakukan? Ada bisa memberi contoh menyelesaikan tugas dengan tuntas? Tas, 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 ya kan? Kan gitu kan? Itu berarti selesai benar gitu loh. Tuntas, tas, tas, tas itu. Hmm? Ada yang bisa beri contoh? Izin Pak. Perilaku seperti apa? Nah, Nur, silakan Nur. Ah, kalau misalnya penyelesaian tugas dengan tuntas itu berarti ya kalau misalnya ada di proses bisnis dia benar-benar sampai proses bisnis paling akhir gitu Pak. Jadi nanti kalau Nah, misalnya uh,
Jadi benar-benar sampai terakhir gitu. Misalnya kalau misalnya penyampaian laporan keuangan gitu, ya udah berarti nanti sampai laporannya udah ditandatangani, data sampaikan, udah dia selesai di situ gitu. Jadi maksudnya How? sampai tuntas begitu maksudnya. How? Maksudnya Bagaimana caranya? How? eh, untuk menurut saya terkait dengan penyelesaian tugas dengan tuntas ini, ya kalau misalnya ada SOP-nya ya Pak. Jadi Hmm. misalnya secara runtut begitu Pak. Jadi kan misalnya kan setiap pekerjaan itu kan ada indikatornya tertentu gitu. Misalnya dia dianggap selesai kalau apa-apa-apa. Nah, itu kalau bisa persyaratan di pekerjaan itu bisa selesai semua gitu, Pak. Jadi ya udah benar-benar selesai. Jadi nanti kalau misalnya jadi atasan tuh nggak ada yang kayak tanya lagi gitu, Pak. Dan jatuhnya ya udah berarti kalau misalnya kita udah menyelesaikan tugas itu sesuai dengan apa yang dipersyaratkan di tugas itu, ya udah berarti dianggap tuntas dan Ya. selesai hingga proses Oke. bisnis yang terakhirnya begitu, Pak. Hmm. Oke. Jadi benar apa tadi yang disampaikan oleh Nur. Jadi untuk bisa menyelesaikan tugas dengan tuntas, yang pertama ya kita harus membuat perencanaan ya. Tadi kita udah bahas tadi kan, perencanaan terstruktur gitu ya. Terstruktur, perencanaan terstruktur sebelum memulai tugas, dibuat rencana kerja, termasuk target waktunya. Smart tadi itu, ya kan? Target waktunya, sumber daya yang diperlukan, memastikan semua aspek bisa ditangani, ya. Semua aspek yang terkait dengan tugas itu bisa ditangani dari awal hingga akhir, ya kan? Sehingga kita bisa fokus pada hasil akhir, ya kan? Bisa fokus pada hasil akhir, ya. Ya, tidak hanya sekedar menyelesaikan saja gitu kan. Selesai ini Nur, tapi nggak tuntas gitu kan. Karena target hasil akhirnya tidak spesifik seperti apa yang sudah ditetapkan. Ini selesai, bisa dianggap selesai. Oke lah, itu bisa kita anggap selesai, tapi tidak tuntas. Jadi cara-caranya seperti itu bisa dilakukan. Ya, kemudian apalagi tentu di dalam menyelesaikan supaya tuntas ini ada berbagai hambatan. Ya, hambatan itu harus bisa ditanggulangi. Bagaimana caranya supaya tuntas? Nah, sekarang dapat diandalkan. Bagaimana caranya supaya dapat diandalkan? Apa yang harus kita lakukan? Ya? Perilaku seperti apa supaya kita bisa disebut sebagai dapat diandalkan? Yang lain? Izin Pak, Ya, siapa nih? Rizky Pak. Rizky. Kalau menurut saya supaya bisa diandalkan itu, maka kita perlu apa ya, membuat orang itu percaya Pak sama kita. Jadi Oke. percaya itu dapat dibangun lewat bertanggung jawab Pak. Kalau diberikan tugas, kalau bekerja sama gitu Pak. Jadi orang itu jadi ada trust-nya ke kita, jadi kita bisa diandalkan seperti itu Pak. Betul. Betul apa yang disampaikan oleh Rizky. Bertanggung jawab penuh, ya. Supaya kita bisa diandalkan. Mengakui kesalahan jika terjadi kesalahan, ya kan? Dan berinisiatif memperbaiki. Ya. Bertanggung jawab, ya. Kalau kita nggak bertanggung jawab ketika kita membuat kesalahan, kita diem, ya kan? Akhirnya itu menjadi bom waktu, ya kan? Menjadi bom waktu. Sama seperti ada istilah, pernah dengar nggak istilah blind spot? Blind spot, Hmm, blind spot. Nanti di mekanisme pengambilan keputusan kita akan belajar. Blind spot, titik buta. Ya. Sebenarnya kita itu sadar, kita tahu bahwa nanti itu akan ada hambatan. Tahunya dari mana kan kita melakukan mitigasi risiko tadi itu ya. Analisis risiko ya kan. Tahu. Tapi kemudian kita nggak sadar. Kita anggap bahwa itu. Nah, kita membutakan diri, nggak tahu gitu, membutakan diri. Padahal kalau itu kita selesaikan, hambatan tadi yang ringan tadi itu, maka penyelesaian tugas kita akan bisa tuntas gitu. Tapi karena itu kita anggap enteng gitu ya. Akhirnya di akhir ternyata itu menjadi beban, menjadi penyebab pekerjaan itu selesai tapi tidak sempurna. Jadi harus bertanggung jawab penuh, betul seperti Rizky tadi yang sampaikan. Menetapkan
menepati janji dan tenggat waktu, ya, itu juga bisa membuat kita bisa diandalkan. Ya. Kalau Rizky yang ngerjain tuh bagus tuh. Besok lagi, kira-kira siapa Pak yang nanti yang akan ngerjain? Rizky aja, dia bisa diandalkan itu. Ya kan? Dia tepat waktu, ya kan? Menepati janji. Kalau 1 minggu, selesai 1 minggu, bener itu. Bahkan lebih cepat, gitu kan. Bahkan lebih cepat. Reputasi itu kemudian membuat Rizky bisa diandalkan. Itu ya, paham kan? Nah, kemudian untuk yang kedua, yang ketiga, cari contoh sendiri, ya, contoh sendiri. Oke, sekarang kita lihat apa ini quote quote dari ahli-ahli terkait dengan orientasi pada akhir. Tanggung jawab terhadap tugas adalah salah satu unsur dalam membangun kredibilitas seorang pemimpin. Apa ini maksudnya ya? Hmm? Tanggung jawab terhadap tugas adalah salah satu unsur dalam membangun kredibilitas seorang pemimpin. Ya, kalau pemimpin, emang ada pemimpin yang nggak bertanggung jawab? Hmm? Ya Nur, ada Nur. Hah? Ya ada lah Pak, gitu kan. Siapa yang nggak tahu Pak? Saya nggak pernah disebut nama Pak. Ya namanya itu manusiawi, ya kan. Pemimpin juga manusia gitu kan. Walaupun harusnya kita selalu introspeksi diri, introspeksi diri, evaluasi diri itu penting, ya, penting. Kalau pas lagi sadar, Pak Anto dulu ketika masih aktif gitu ya, pulang ke rumah itu mau tidur tuh kadang-kadang mikir gitu ya, apa yang kita lakukan tadi udah bener enggak ya? Aku marahi salah satu dari anak buah saya gitu kan. Aku marah-marah tadi itu udah bener gak aku cara marahnya? Gitu. Ya, kan? Kalau dirasa berlebihan begitu, pernah itu ya. Marahnya berlebihan kadang-kadang kan kita lupa gitu kan. Kadang emosi gitu kan. Apalagi pada waktu masih muda kayak kalian gitu kan. Udah dikasih tahu masih aja dablek gitu kan. Besoknya dipanggil, habis dimarahi, bisa panggil. Sorry ya kemarin kayaknya pantau berlebihan. Tahu nggak kalian kemarin kenapa sih pantau main marah? Ya sih Pak, kami ya gini-gini. Jadi seharusnya begini loh, gini-gini. Jadi jangan dilakukan lagi, karena itu nggak benar. Ya, dengan gaya komunikasi yang berbeda dari kemarin. Kemarin mungkin udah ada agresivitas gitu ya. Tapi kemudian besok ya kita suasananya kita ini lagi lah, karena itu bagaimana juga itu tim kita gitu ya, menjadi gaya-gaya yang lebih agak persuasif gitu ya, atau asertif gitulah ya. Biasanya kita beli kue biasanya itu, beli kue pagi gitu. Kue. Biasanya ibu bawain kue, bilang, mah pak kue, oh iya, kue pagi makan kue ngobrol. Dulu ada istilah coffee morning, nggak tahu sekarang ada nggak? Itu ini adalah menurut Juk ya, bahwa untuk membangun kredibilitas itu salah satu perilaku dari pemimpin harus tanggung jawab penuh supaya bisa diandalkan seperti tadi kata Rizky. Ya. Kemudian berikutnya adalah lagi si Robin, beda lagi Robin. Robin mencermati mengenai kepatuhan terhadap prosedur, terhadap SOP, ya, kepatuhan terhadap prosedur. Ini kaitannya dengan perilaku disiplin, ya kan? Kedisiplinan tadi itu salah satu cara efektif untuk mengelola kualitas kerja, terutama di lingkungan yang kompleks seperti sektor publik. Benar ini, menurut Robin, ya. Oke, itu kepatuhan terhadap prosedur, terhadap SOP. Ya. Salah satu kualitas penting seorang pemimpin adalah kemampuannya untuk terus belajar, memperbaiki diri berdasarkan masukan yang diterima. Ini menurut Kosis dan Posner. Setuju nggak kalian dengan tagline ini, dengan quote ini? Bahwa seorang pemimpin, sebenarnya siapapun, ya, siapapun, ya, ketika ingin menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, ya, maka dia harus mampu untuk terus belajar.
memperbaiki diri, introspeksi diri, evaluasi diri, kemudian memperbaiki diri, mengembangkan diri. Syukur-syukur kalau ini ada masukan yang diterima. Ya. Kalau nggak ada masukan yang diterima, gimana Pak caranya? Kita introspeksi kayak Pak Anto tadi itu. Ya. Luangkan waktu-waktu tertentu gitu kan untuk merenung. Ya. Kalau dalam istilah komunikasi kemarin apa itu? Merenung itu komunikasi apa? Interpersonal, Pak. Interpersonal. Intra ya, Rizky. Ya, Pak, Intra Intra, dulu Pak, ya. Intra. Intrapersonal. Hmm. Jadi apa continuous improvement penting ya. Kita masuk ke level yang kedua. Berupaya meningkatkan hasil kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar yang ditetapkan. Ya. Selalu seperti ini ungkapannya ya. Mulai dari tadi nuansanya kan begitu. Ya. Lebih tinggi dari standar yang ditetapkan, melebihi target gitu ya. Tidak hanya sekedar bekerja begitu saja. Gitu. Kemudian mencoba metode alternatif. Artinya apa? Inovasi. Ya kan? Inovasi untuk peningkatan kinerja tujuannya. Ya. Ini di kelas pengawas pun sebenarnya sudah harus Anda lakukan pada saat level pertama. Ya. Jadi ketika Anda nanti next level menjadi pengawas, sudah nggak heran lagi, tinggal penyesuaian-penyesuaian aja gitu. Ya. Kalau yang dulu lebih ke personal kita, nah sekarang tidak hanya diri sendiri, tapi juga untuk orang lain gitu ya. Kerja pribadi tidak hanya pribadi sekarang, ya, tapi juga dalam konteks pribadi sebagai posisi dia sebagai seorang pemimpin gitu ya. Nah, kemudian dari deskripsi level 2 ini kan merujuk pada orientasi pada hasil juga ya, result oriented ya, hasil ya. Atau berorientasi pada kinerja, high performance high performance orientation itu ya. Ya berarti memiliki komitmen kuat ya. Memiliki komitmen kuat untuk apa? Untuk apa? Memiliki komitmen kuat untuk ini meningkatkan hasil kerja pribadi yang lebih tinggi. Komitmen kuat untuk melampaui standar kerja. Ya, standar itu. Itu harus dimiliki oleh seorang pengawas. Jadi kalau pengawas kalian di kantor tidak mempunyai apa perilaku yang seperti ini, ya mungkin boleh diingetin ya. Gimana cara ngingetinnya? Hah? Gimana cara ngingetinnya? Nih, Pak Anto punya buku. Ya. Sebenarnya bukan bukunya Pak Anto ini. Ya, buku. Bisa kelihatan di situ. Judulnya. Judulnya Kebetulan adalah backgroundnya, Pak. Buram ya. Hmm. Judulnya Good Boss, Bad Boss. Ini ini buku bacaan anak saya. Anak saya kemarin waktu ngantar saya kuliah apa ngajar di Bintaro, pada waktu dia keluar dari mobil naik Grab ke kantornya itu ketinggalan nih buku ini di mobil. Terus Pak Anto baca loh, kayaknya bagus nih buku ini, ya buku ini bagus. Nah, memang level dia sudah VP sih, ya. Anak saya itu udah VP di Bank Mandiri di kantor pusat, sudah vice presiden di sana gitu. Jadi ya memposisikan diri sebagai bos lah gitu ya. Nah, ada pertanyaan yang bagus sebenarnya di buku ini ya terkait dengan kepemimpinan. Nah, pertanyaan itu saya yakin Anda juga bisa jawab gitu kan. Gimana jawabnya? Saya tak carikan pertanyaannya ya. Ini menarik ini ya, menarik.
Mana tadi itu? Nah, ini pertanyaannya. Ini, if you want to be a good boss, ya, if you want to be a good boss, what do you need to accomplish ya bacaannya ya, accomplish gitu ya, accomplish day after day. Hmm. Apa artinya? Hmm. Ketika Anda ingin menjadi seorang pemimpin yang baik, gitu ya, ya, what do you need? Apa yang Anda butuhkan untuk mewujudkan itu hari per hari? Apa yang Anda lakukan? Artinya gitulah ya. Ya, ketika Anda belajar KSP ini, Anda harusnya bisa jawab ini. Saya akan melakukan seperti ini. Ya. Dalam konteks TM7 ini aja Anda udah bisa menjawab ini. Saya harus berusaha, berupaya meningkatkan hasil kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar ditetapkan. Dengan melakukan level 2 ini aja, Anda nanti akan berkembang menjadi role model ya, bagi anak buah Anda. Ya. Tapi ada pertanyaan satu lagi yang agak tricky nih, ya. If you want, if you have a bad boss, if you have a bad boss, what can you do about it? What can you do about it? Nah, silakan dijawab sendiri. Nah, Berserah diri kepada Allah. di praktek sehari-hari, ya mungkin Anda menemui itu ya. Ya. Dengan ilmu-ilmu yang Anda pelajari dari Pak Anto ini, saya yakin Anda bisa bagaimana sih memperlakukan beliaunya yang bad boss itu menjadi ya lebih baik lah gitu ya, berangsur-angsur, mungkin tidak drastis gitu ya. Pakai komunikasi yang baik gitu kan, jangan menggurui gitu ya, jangan menggurui. Karena dulu Pak Anto ketika muda itu dicap orang yang suka menggurui pimpinan. Padahal sebenarnya Pak Anto nggak begitu, tapi dulu kan belum punya ilmu seperti ini, gitu kan. Belum punya ilmu komunikasi yang benar. Gitu ya. Jadi spontan aja, Pak harusnya nggak begitu, Pak. Aturannya kan begini, Pak, begini. Rupanya mungkin ada beberapa dari beliau-beliau itu yang ya agak nggak suka gitu ya. Itu sampai ke dapur belakang loh. Tahu dapur belakang? Ibu-ibu. Itu Pak Anto itu kan orang yang nggak bisa jadi duit. Nah gitu. Hah? Itu ya kayak gitulah. Ya. Orang itu ambisius banget itu ya. Ya kalau kita nggak berambisi mana bisa kita maju. Iya, itu dulu Pak Anto dicap begitu orang yang ambisius. Ya nggak apa-apa, tapi ambisi Pak Anto itu tidak kemudian dengan menginjak teman, ya kan? Pak Anto lakukan selalu bareng-bareng teman. Yuk kita maju bareng, yuk kita belajar bareng, yuk kita ini selalu begitu. Ya perkara kemudian sudah diajar belajar bareng, kemudian yang lolos hanya Pak Anto, ya mungkin takdir gitu ya. Takdir. Jadi gitu. Apa yang Anda lakukan? What can you do about it? Ketika Anda menemui pemimpin seperti itu. Oleh karena itu, jangan sampai Anda menjadi pemimpin seperti itu nantinya. Atau sekarang pun juga bisa. Ya kan? Anda menjadi ketua tim, misalkan ditugaskan. Dan sebagainya. Itu ya. Jadi artinya Anda harus memiliki komitmen kuat untuk melampaui standar kerja. Proaktif, mencari cara baru, ya, mencari ini, metode-metode alternatif ini, ya. Mencari cara baru untuk apa? Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta selalu fokus pada pencapaian hasil, ya, pada pencapaian tujuan yang apa? Yang luar biasa. Kenapa? Karena kita sudah berkomitmen untuk melampaui standar. Ya. Tentu bukan hasil yang biasa, ya, bukan hasil yang biasa, tapi hasil yang luar biasa, gitu loh. Yang luar biasa. Bukan hanya sekedar memenuhi apa? Hmm? Bukan hanya sekedar memenuhi tugas, ya. Bukan hanya sekedar memenuhi tugas. Itu yang harus diingat. Harus diingat. Belajarlah sedikit, sedikit, sedikit. Nanti akan terbiasa, ya.
nanti akan terbiasa. Ketika Anda sudah terbiasa mempunyai pola pikir yang seperti itu, maka kalau Anda menyelesaikan tugas dengan biasa-biasa itu nggak nyaman, ya, nggak nyaman, nggak puas rasanya, gitu ya. Jangan takut nanti dianggap teman itu atau dianggap orang lain tuh orang yang ambisius, nggak apa-apa. Yang penting kita tidak merugikan pihak lain, ya. Yeah. Ada poin-poin yang harus diperhatikan terkait dengan level 2 ini. Yang pertama, misalnya sebelum kita nanti masuk ke perilaku, ya, indikator perilaku. Yang pertama yang harus Anda pahami adalah lebih tinggi dari standar, ya. Itu yang kuning itu. Lebih tinggi dari standar. Tidak hanya puas dengan target minimum, tetapi terus berusaha untuk melampauinya. Ya, tidak hanya sekedar melaksanakan tugas saja. Kemudian mencari metode alternatif, ya, mencoba metode alternatif tadi itu adalah berpikir kreatif, ya. Berpikir kreatif, inovatif. Gimana sih caranya berpikir kreatif? Nanti kalau sempat Pantok sampaikan ya di akhir ya. Tahap-tahapannya. Berpikir kreatif dan inovatif untuk menembus atau menemukan cara yang lebih baik dalam bekerja. Ya. Kemudian peningkatan kinerja pribadi. Kinerja pribadi. Fokus pada pengembangan diri dan hasil kerjanya. Ya. Tuh. Intinya adalah gini, sikap proaktif, ya. Sikap proaktif yang ingin selalu memberikan yang terbaik. Sikap proaktif yang selalu ingin memberikan yang terbaik. Mencari cara lebih cerdas. Mencari cara lebih cerdas. Work smarter, gitu katanya ya. Dan tidak hanya sekedar menyelesaikan pekerjaan atau menyelesaikan tugas seperti tadi itu, ya. Tapi menyelesaikannya dengan hasil ya, yang tadi dengan hasil yang luar biasa. Sekarang bisa juga kita sebut sebagai apa, dengan hasil yang superior gitu ya, yang superior, ya. Kalau yang terbaik saja bisa, yang baik-baik saja nggak cukup lah, gitu. Itu bukan bukan gaya saya itu, gitu kan. Kita udah selesai nih, ya, ya, tapi ya diam aja, jangan, ya, terus kemudian temennya gitu-gitu aja itu. Itu bukan bukan gua tuh, gitu kan. Nah, tapi kalau untuk memotivasi sih sebenarnya nggak apa-apa ya. Tapi itu perlu keteguhan, keteguhan hati untuk menyampaikan begitu pada teman. Kadang-kadang kan kita nggak tega gitu ya. Tapi kalau Pak Anto enggak, tapi dengan gaya komunikasi yang baik ya, itu bisa menginspirasi, ya. Bisa menginspirasi. Nah, kemudian ada orang yang mengatakan seperti ini untuk level 2 ini, mencerminkan inisiatif dan semangat untuk terus berkembang, mencari solusi baru, menjadi teladan, menjadi role model lah bagi orang lain dalam upaya meningkatkan kinerja. Jadi, mulai dari sekarang Anda harus berjanji pada diri sendiri untuk selalu berpikir bekerja dengan out of the box. Ini, berpikir out of the box. Jangan berpikir biasa-biasa aja gitu. Ya, jangan berpikir biasa-biasa. Untuk bisa fast track karir, kalau Anda hanya berpikir bekerja dengan biasa-biasa saja, nggak akan bisa terwujud, nggak akan bisa tercapai. Ya. Nur ya, jangan lama-lama di Manowari Nur. Ya, Izin Pak, saya kebetulan iya. udah pindah, nggak di Manokwari lagi. Udah Udah nggak di pindah. Manokwari lagi. Iya Pak. Ah, Iya Pak, sekarang udah WIB Pak, zona waktunya nggak WIT lagi. oh gitu ya. Iya Pak. Alhamdulillah. Kalau pantau dulu mau dipindahin, mau ditempatkan di mana saja nggak apa-apa. Kalau kita ditempatkan di tempat yang sudah bagus banget gitu ya. Kita sampai jam berapa? Kurang berapa menit kita? Kurang 7 menit lagi, Pak. 7 menit lagi. Oke. Kalau kayak begini-begini nanti kalian bisa baca sendiri gitu kan. Ya. Tapi diskusi ini penting. Diskusi itu penting. Jadi mau ditempatkan di mana saja, Pak Anto nggak khawatir dulu. Kalau kita ditempatkan di tempat yang sudah bagus, itu sangat berat. Ya, kan? Berat. Kenapa? Karena kita nggak punya peluang untuk berinovasi. Ya kan?
Kita nggak punya peluang untuk memberikan gagasan-gagasan baru untuk perbaikan. Ya, semuanya udah bagus ya. Tinggal Bane mempertahankan saja gitu kan. Anda bekerja sesuai dengan apa yang seharusnya cukup. Mau seperti apa? Susah gitu loh. Tapi kalau ditempatkan di tempat-tempatnya ya agak-agak nggak bagus, perlu perbaikan. Wah, itu peluang tuh. Gua akan perbaiki nih, gitu. Itu strategi itu ya. Jadi jangan kemudian minta di tempat-tempat yang enak aja, nggak usah. Ya, apa kata manajemen saja. Ya. Ini perilakunya, ya. Menetapkan dan berupaya mencapai standar kerja pribadi yang lebih tinggi. Selalu seperti itu, ya. Hasil yang superior, gitu ya. Mencoba metode kerja alternatif selalu seperti itu, ya. Memberi contoh, ya kan? Pada akhirnya kalian akan menjadi role model di level ini dan seterusnya, ya kan? Level ini dan seterusnya. Nanti di level 3 juga seperti itu, ya kan? Di level 3 juga seperti itu. Oke, ini kuat-kuat saja ini nanti bisa dibaca. Ini semuanya mengacu kepada deskripsi. Harus proaktif gitu ya, Stephen Covey ini. Kemudian menginspirasi tadi itu ya, mampu menginspirasi dengan gaya-gaya komunikasi yang sudah kita pelajari lah gitu ya. Sehingga menciptakan perubahan yang positif di lingkungan kita. Kemudian ada lagi yang mengatakan seorang pemimpin memberikan contoh nyata dari penerapan metode kerja yang lebih baik. Hal ini tidak hanya meningkatkan kerja individu, tetapi juga membangun budaya kerja. Iya, ya, budaya kerja, culture, ya, corporate culture, budaya kerja institusi. Kemudian yang ketiga, level administratur, menetapkan target kerja yang menantang bagi unit kerja. Tugas dia seperti itu gitu ya. Ketika Pak Anto menjadi kepala KPPN sebuah besar, pertama kali datang, pada waktu perkenalan Pak Anto sampaikan, apa yang ingin, apa yang Anda inginkan dengan penugasan saya menjadi kepala Anda di sini? Bingung kan? Ya, kemudian pada saat apa kita akan menjadi misalkan kantor pelayan terbaik di tingkat kanwil? Wah, itu mimpi itu Pak Anto. Itu kantor sebuah besar kecil banget itu. Kita mau ngalahin KPPN Mataram gimana bisa Pak Anto? Ya mimpi itu. Ya kayak gitu. Menetapkan target kerja yang menantang. Ya. Itu selevel soal 3. Perilakunya seperti ini. Target kerja unit yang lebih tinggi. Memberikan apresiasi. Menegur. Ya. Tujuannya apa? Supaya pencapaian target itu bisa dijalankan dengan benar, dengan tepat. Ya. Baik kualitas maupun kuantitas. Mengembangkan metode baru, ya haruslah kepala unit seperti itu. Administratur seperti itu. Kepala kantor seperti itu. Tiga, ya. Kemudian yang keempat sekarang, deskripsinya seperti ini. Mendorong unit kerja mencapai target yang ditetapkan atau melebihi hasil kerja sebelumnya. Ya kalau ini sudah kita pelajari di level pertama, ya kan. Level kedua, melebihi standar. Ya. Tidak hanya sekedar melaksanakan tugas. Tapi ini levelnya adalah level unit kerja yang lebih besar. Ini sekelas pejabat tinggi Pratama kan, ya. Pratama. Ya. Kemudian indikator perilakunya seperti ini, mendorong kerja di tingkat instansi untuk mencapai akan ya, memantau mengevaluasi hasil kerja ya, melakukan memantau dan nah ini pemimpinnya benar itu seperti ini ya, memantau mengevaluasi hasil kerja unitnya agar selaras dengan standar ini. Dia cukup begitu aja, nggak perlu ikat terjun langsung ikut dalam teknis, sudah bukan waktunya lagi, gitu. Udah lewat ya kan. Tugas dia adalah menyiapkan anak buahnya untuk mampu melaksanakan tugas itu. Tugas dia memantau, mengevaluasi, ya kan, membuat terobosan-terobosan baru gitu ya. Ini level pertama. Nah yang terakhir nih, level yang paling tinggi dari karir Anda nanti. Mudah-mudahan bisa tercapai ya. Ada yang bilang amin.
Nggak sulit kok jadi eselon 1 itu. Kalau nggak dapat di Kementerian Keuangan, di luar Kementerian Keuangan juga boleh, nggak ada masalah itu. Ya kan? Ada teman-teman anak buahnya Pak Anto yang kapan itu pada waktu beberapa waktu lalu itu jadi bupati loh, PLT bupati. Ada 3 anak buahnya Pak Anto jadi PLT bupati. Kemudian balik lagi jadi eselon 2 sih. Tapi itu kan pencapaian kerja ya, bagi organisasi karena bisa mempromosikan anak-anak buahnya menjadi PLT. Ada jadi PLT wali kota. Paling tidak pernah jadi wali kota gitu. Pensiun kepala biro tapi pernah jadi wali kota di Pemda. Perilakunya seperti ini, memastikan kualitas sesuai dengan standar, memastikan tersedianya sumber daya organisasi. Ini penting, ya. Sumber daya itu ya sumber daya anggaran, ya sumber daya manusia, itu kan. M M apa? 4M ya? 4M lah. Apa itu? Machine, method, terus apa lagi? Metode, terus apa lagi? Ya, itu harus bisa memastikan kita bahwa itu tersedia dengan cukup. Tanggung jawab seorang pimpinan puncak membuat kebijakan, menerapkan kebijakan baru. Oke. Terakhir, terakhir nih. Bagaimana sih pemimpin yang berorientasi pada hasil atau pada tujuan itu? Ya, kepemimpinan yang berorientasi pada hasil itu melibatkan penetapan tujuan yang jelas, menetapkan hasil yang jelas, spesifik, ya. Diketahui berdasarkan pengalaman yang ada bahwa hasil dapat dicapai. Smart, ya. Smart ini sebenarnya. Seorang pemimpin yang berorientasi pada hasil tujuan didasarkan pada pengetahuan, pandangan yang realistis, menyadari konteks di mana organisasi beroperasi, seperti tradisi yang menjadi dasarnya, risiko yang diambil. Kaitannya dengan smart ini. Pemimpin yang berorientasi pada hasil tujuan mungkin melibatkan pembentukan hierarki tujuan yang berlaku di seluruh organisasi atas rangkaian tujuan yang bertindak sebagai langkah-langkah menuju jangka panjang dalam pencapaian hasil. Tempon. Ya, ada pertanyaan. Ini coba ya, ini bagus ini. Ini bagus. Tapi nggak tahu bisa keluar suara nggak ini di tempat kalian gitu ya. Pak ya. Standar tinggi, hasil tinggi. Kita tidak dapat hidup dengan standar yang lama. Dengar ya? Mengharapkan Kedengaran, Pak. nilai bentar. Yang terjadi seringkali berbagai perusahaan, organisasi, dan individu akhirnya makin naik. Dan juga secara individu resolusinya semakin besar. Sasaran yang ingin dicapai semakin tinggi. Namun seringkali standar kita masih standar yang lama. Tidak heran hasil yang kita peroleh hasil yang lama pula. Jadi untuk apapun yang kita mau capai dalam hidup ini, kalau kita mau punya hasil yang luar biasa, jangan cuma targetnya yang dinaikkan, tetapi standar kita harus meningkat. Standar kerja, atau aktivitas, standar latihan, atau apapun yang kita mau raih. Karena kalau orang lain mendapatkan apa yang kita tidak dapatkan, karena biasanya mereka melakukan apa yang kita tidak lakukan. Standar tinggi, hasil tinggi. Rana, setuju? Hah? Ada yang nggak setuju? Nah, kemana Pak Anta bisa keluar semuanya? Stop share screen dulu, Hah? Pak. Di stop share screen-nya. Stop share screen bisa keluar semua ya? Iya, Pak. Ya. Ada yang setuju? Ada yang dapat lain? Standar tinggi apa tadi itu? Hah? Hasilnya tinggi. Standar tinggi, hasil tinggi. Hmm. Jadi standarnya bukan hanya standar apa tadi? Apa tadi? Bukan hanya yang ditingkatkan, tetapi bukan hanya target saja yang ditingkat, tapi standar kita juga harus meningkat, ya, meningkat. Melalui apa? Ya, pengembangan yang terus-menerus, ya, pengembangan diri yang terus-menerus, belajar dengan pengalaman, ya. Dilihat konsepnya, dilakukan, evaluasi lagi, bener nggak? Ya, lakukan lagi, evaluasi lagi, bener nggak? Sampai ketemu bahwa itulah yang harus Anda lakukan sebenarnya. Ada pertanyaan?
Jadi liburnya berapa hari? Oh, tapi nggak libur ya. Libur kuliah aja ya. Yang di Jakarta siapa yang di Jakarta? Hah? Yang di Sekjen siapa Taufik, di Sekjen? Pak. Hah? Taufik di Jakarta, Pak. Di Jakarta ya. Di Jakarta beruntung nggak banjir ya. Oh, tapi kemarin rob Jakarta Utara gitu. Di tempat teman-teman di daerah ada banjir nggak? Hah? Minggu Mudah-mudahan sih ini nggak ada aman, ya. Pak. Aman semua lah kita. Ya. Kita prihatin dengan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Ada pertanyaan? Ini siapa ini? Kita kayaknya udah. Ya. Di mana ini yang jaringan listriknya padam? Siapa ini? Putra ya? Putra. Putra itu di Pemda ya? Putra. Oke teman-teman, kayaknya kita udah lewat ya. Jadi sekali lagi selamat belajar. Jangan takut menjadi orang yang sukses. Ya. Jangan pernah takut menjadi orang yang sukses. Ya. Ada loh, ada yang takut. Takut untuk dipromosikan menjadi eselon 3. Ada temennya Pak Anto dulu, sehingga ketika ikut bidding, ketika ikut assessment, dia nggak meluluskan diri. Nggak lulus. Karena takut dipindah jadi kepala KPPN di Merauke, gitu. Jadi kepala KPPN di Timika. Gitu. Oke, saya kira gitu ya teman-teman sekalian. Selamat berlibur besok. Kita ketemu lagi tahun depan. Ya, satu kali lagi pertemuan. Kemudian kalau kuliah umum mungkin kalian bisa ikut nggak nanti ada kuliah umum? Kayaknya ikut ya, ada kewajiban ikut ya. Karena mungkin nanti kuliah umumnya akan coba kita hadirkan Pak Wamen yang muda ya, Pak Thomas sih. Pak Wamen yang muda, Pak siapa itu? Pak Thomas. Pak Thomas ya, supaya menambah inspirasi kalian untuk semakin ini ya. Oke, kalau begitu Pak Anto izin live dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sehat selalu. Bye. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Pak.